Oke, kita lanjutkan untuk jenis-jenis karbohidrat. Di sini ada dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan juga kompleks. Yang pertama kita bahas karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana masih dibagi lagi, yaitu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini ada tiga jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Untuk glukosa ini biasa kita jumpai dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersama dengan fruktosa dalam madu. Dalam ilmu gizi, glukosa ini memegang peran amat penting. Nah, saat metabolisme glukosa ini merupakan bentuk karbohidrat yang beredar dalam tubuh dan di dalam sel merupakan energi. Yang kedua ada fruktosa. Fruktosa dinamakan dengan levulosa atau gula buah. Merupakan gula yang paling manis. Gula ini terutama terdapat pada madu bersama glukosa dalam buah dan juga di dalam sayur. Yang ketiga ada galaktosa. Galaktosa tidak dapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa karena galaktosa ini hanya terdapat dalam tubuh, yaitu sebagai sumber hasil pencernaan. Yang kedua itu disakarida. Disakarida ini terdiri dari 4, yaitu sukrosa, maltosa, laktosa, dan juga trehalose. Nah, untuk sukrosa ini bisa disebut dengan gula tebu bit karena secara komersial gula yang banyak digunakan di Indonesia ini terbuat dari tebu. Kemudian maltosa. Maltosa ini gula malt yang tidak bebas dari alam. Yang ketiga ada laktosa. Laktosa ini hanya terdapat pada susu atau bisa disebut gula susu. Yang keempat ada trehalose. Trehalose sama juga dengan maltosa yang terdiri dari 2 molekul glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. Namun trehalose ini terdiri dari jamur yang kering sebanyak 15%. Yang ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Sebetulnya disakarida ini termasuk dalam oligosakarida. Namun karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting maka dibahas secara terpisah. Yang selanjutnya karbohidrat kompleks ini ada polisakarida. Nah, contoh dari polisakarida itu ada pati yang merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan. Terus ada dextrin, yaitu produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis karena molekulnya lebih besar dari sukrosa dan glukosa. Kemudian ada glikogen. Glikogen ini disebut juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat dari hewan yang terutama terdapat di hati dan juga otot. Nah, yang kedua ada serat atau polisakarida non-pati. Nah, serat itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu serat yang larut dalam air dan juga yang tidak larut dalam air. Yang larut dalam air itu ada pektin, gam, dan milase. Kemudian yang serat tidak larut dalam air itu ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Yang terakhir ini ada metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Peran utama karbohidrat dalam tubuh ini untuk menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Glukosa memegang peranan sentral pada metabolisme karbohidrat. Jaringan tertentu hanya memperoleh energi dari karbohidrat seperti sel darah merah dan sebagian besar otak dan saraf. Nah, glukosa yang diserap dari pencernaan makanan ini akan dibawa darah menuju ke seluruh tubuh. Pada sitoplasma, glukosa akan mengalami glikolisis, yaitu peristiwa pemecahan gula hingga menjadi ATP. Ada 2 jalur glikolisis, meliputi jalur biasa atau juga kegiatan normal dari hasil ATP terbatas dan glikolisis jalur cepat yang dikenal sebagai jalur Embden-Meyerhof untuk menyediakan ATP cepat pada aktivitas kerja keras, misalnya lari cepat. Kita langsung saja menuju gambar. Di sini yang pertama glikolisis ya. Glikolisis ini merupakan pemecahan glukosa menjadi asam pirufat atau asam laktat. Jika glikolisis terjadi dalam suasana anaerobik, maka akan berakhir dengan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP
Apabila dalam keadaan aerobik berakhir menjadi asam pirufat dengan 8 ATP. Nah, ini untuk gambarnya persiapan glikolisis dan juga reaksi glikolisis. Nanti bisa dipahami lagi. Yang kedua ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan oogenesis, juga dapat berarti lintasan metabolisme yang digunakan untuk tubuh. Glikogenesis adalah bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan. Tahapnya ini ada 3. Tahap pertama ini penguraian glikogen, yaitu pembentukan glukosa 1-fosfat. Yang kedua ada tahap reaksi, pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Yang ketiga, glukosa yang terbentuk tersebut nantinya akan digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Yang ketiga ada glikogenolisis. Ini merupakan pemecahan glikogen pada hepar dan otot berbeda dengan enzim yang terdapat dalam pencernaan. Enzim glikogen fosforilase akan melepaskan unit glukosa dari rantai cabang glikogen yang tidak bisa direduksi. Reaksinya ini ada glukosa N plus H2PO4 menjadi glukosa I-fosfat plus glukosa N-1. Yang keempat ada glikoneogenesis. Nah, glikoneogenesis ini merupakan suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Glikoneogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa jika di dalam dia tidak mengandung cukup karbohidrat. Pada dasarnya, glikoneogenesis merupakan sintetis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses glikoneogenesis berlangsung di dalam hati. Glikoneogenesis yang dilakukan oleh hati atau ginjal akan menyediakan suplai glukosa yang tepat. Kebanyakan karbon yang digunakan dalam sintetis glukosa akhirnya berasal dari katabolisme asam amino. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 4 tentang komponen diet seimbang, nutrien, dan faktor diet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WA Group. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.